lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi mengenai interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Tidak bisa dipungkiri lagi, komputer merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting. Peranannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi sangat besar. Komponen-komponen pada komputer itu akan saling bekerja sama sehingga dapat bekerja secara terstruktur. Beberapa perangkat keras merupakan komponen pokok yang harus ada di komputer. Komponen lainnya adalah pendukung untuk menambah fungsi komputer. Pada materi berikut ini kita akan mempelajari bagaimana mengkolaborasikan komputer dengan perangkat tambahan. Pada umumnya, sebuah komputer memerlukan perangkat tambahan yang disebut periferal. Periferal itu merupakan perangkat input atau perangkat masukan atau output atau perangkat pengeluaran yang merupakan bagian dan pendukung sistem. Untuk menghubungkan periferal dengan motherboard, maka dibuatlah berbagai tipe port interface atau antarmuka. Umumnya interface ini dapat dijumpai di bagian belakang casing komputer ya. Nanti anak-anak bisa melihat jika ada atau mempunyai komputer di rumah. Nah, beberapa tipe port interface antara lain seperti gambar berikut ini ya. Nanti akan kita jelaskan setelah ini ya. Ini contoh beberapa gambar port interface yang biasanya berada di bagian belakang casing komputer. Ada apa saja? Nah, pemasangan perangkat tambahan pada komputer perlu memperhatikan tipe-tipe port interface yang terdapat pada motherboard. Tipe port interface sangatlah banyak. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan ilustrasi tipe port interface dan periferal yang digunakan pada komputer. Nah, yang pertama gambarnya seperti ini ya. Ini disebut port serial. Berfungsi untuk berbagai peralatan serial. Contoh periferalnya adalah mouse dan modem serial. Yang kedua ada port paralel. Port ini digunakan pada berbagai peralatan paralel. Contoh periferalnya adalah printer, CD-ROM eksternal. Ya, colokannya seperti itu portnya. Kemudian yang ketiga ada port PS2, bundar seperti ini bulat ya. Ada nanti di sini ada lubang-lubangnya, nanti dimasukkan port dari USB dari keyboard ataupun mouse. Port ini digunakan untuk berbagai peralatan standar PS2. Contoh periferalnya adalah keyboard dan mouse PS2. Yang keempat ada port VGA. Port untuk piranti output atau pengeluaran. Contoh periferalnya adalah monitor, LCD proyektor ya, bentuknya seperti itu. Yang kelima ada port USB, tentu kalian sudah tidak asing lagi. Ini digunakan pada berbagai peralatan USB. USB itu adalah Universal Serial Bus ya. Contohnya periferalnya mouse USB, keyboard USB, dan flash disk. Yang keenam ada port audio. Port ini digunakan untuk berbagai peralatan audio. Contoh periferalnya pengeras suara, speaker, dan inline. Kemudian yang ketujuh ada port RJ45 atau Ethernet ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, digunakan untuk kabel jaringan ya. Contoh periferalnya adalah kabel UTP atau STP. Yang kedelapan port Firewire. Port untuk menghubungkan perangkat Firewire. Contoh periferalnya digital video.
Yang kesembilan ada port SCSI, port untuk menghubungkan perangkat SCSI. Contoh periferalnya printer, hard disk, tab backup. Itu contoh beberapa tadi ya port, tipe-tipe port interface yang ada pada komputer. Kemudian peralatan tambahannya misalnya adalah printer. Untuk menghubungkan perangkat berupa printer, pastikan terlebih dahulu jenis port yang akan digunakan. Pada beberapa perangkat printer, terutama printer generasi terdahulu, banyak yang menggunakan port paralel. Namun untuk printer dan scanner generasi sekarang, banyak yang menggunakan port USB untuk menghubungkan perangkat tersebut ke komputer. Adapun langkah-langkah untuk menghubungkan printer dan komputer sebagai berikut. Pertama, hubungkan kabel listrik ke printer ke stop kontak listrik. Yang kedua, sambungkan kabel printer ke komputer sesuai dengan port yang digunakan. 3. Tekan tombol power pada printer. Yang keempat, apabila printer pertama kali terhubung dengan komputer, maka kita harus menginstal terlebih dahulu perangkat lunak printer ke komputer. Yang keenam, apabila perangkat lunak printer sudah terinstal, pada bagian pojok kanan bawah akan ada tanda printer sudah terhubung ke komputer dan printer sudah siap digunakan. Nih ya, kabel listrik printer dicolokkan dulu. Kemudian kabel USB-nya dimasukkan ke dalam printer dan dihubungkan dengan komputer. Kabel printer port paralel, kabel printer port serialnya dihubungkan dulu, baru printer siap digunakan. Perangkat tambahan yang kedua ada scanner. Untuk menghubungkan perangkat tambahan scanner, langkah yang dilakukan sama dengan printer tadi. Ya, kurang lebih langkah-langkahnya seperti yang di atas tadi saat menghubungkan printer ke komputer. Perangkat tambahan yang ketiga ada proyektor. Proyektor LCD memudahkan kita untuk berbagi informasi pada layar monitor komputer dengan semua orang yang berada di dalam ruangan, sehingga lebih mudah dalam menyampaikan presentasi, demonstrasi produk, dan kegiatan lainnya. Agar presentasi kita dapat disimak oleh orang banyak, maka kita harus menghubungkan komputer ke proyektor LCD. Nah, tahapan-tahapan untuk menyambungkan proyektor LCD ke komputer adalah sebagai berikut. Pertama, hubungkan kabel listrik ke proyektor dan ke stop kontak listrik ya. Kemudian sambungkan kabel proyektor ke komputer sesuai dengan port yang digunakan, biasanya menggunakan port VGA atau port HDMI. Port ini sering ditandai dengan simbol monitor atau dengan kata monitor. Port pada proyektor akan terlihat sama dengan yang ada di komputer. Pastikan ujung kabel terpasang dengan erat. Ketiga, buka tutup lensa pada proyektor. Yang keempat, tekan tombol power di panel proyektor atau menggunakan remote. Tunggu sampai lampu indikator berwarna hijau dan display tampil penuh. Tekan tombol input atau source di bagian atas proyektor atau menggunakan remote untuk memilih input yang akan ditampilkan atau automatic source dalam kondisi on. Tunggu beberapa saat untuk pencarian input terdeteksi. Yang keempat ada storage. Seiring berkembangnya teknologi komputer, maka media storage device berkembang sangat pesat, baik itu dari segi kapasitas maupun bentuknya. Pada komputer storage device umumnya dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Pada bagian ini kita akan membahas media storage eksternal flash disk. Apa itu flash disk? Flash disk merupakan alat penyimpanan yang banyak digunakan saat ini karena ukurannya yang sangat kecil, ringan, mudah digunakan, dan mempunyai kapasitas penyimpanan yang relatif besar dibandingkan disket atau CD bahkan DVD drive. Cara menghubungkan flash disk ke komputer sangatlah mudah. Tinggal memasukkan flash disk tersebut ke port USB yang telah disediakan. Setelah flash disk dikenali oleh komputer,
kita sudah bisa memulai menyalin data dari flash disk ke hard disk ataupun sebaliknya. Perangkat tambahan yang kelima adalah koneksi internet. Koneksi internet adalah sebuah hubungan yang terjadi antara perangkat berbasis komputer dengan jaringan internet yang menghasilkan teknologi komunikasi antara keduanya. Syarat yang harus dimiliki agar terjadinya koneksi internet adalah perangkat berbasis komputer harus memiliki protokol yang bernama IP. Tanpa protokol ini tidak akan memungkinkan terjadinya koneksi internet. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila penjelasannya terlalu cepat bisa kalian pause untuk mencatat ataupun meringkas ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.